Mulai ngetik aja. Ya, perkenalkan nama saya Raditya Syarifaturiat, saya umur 15 tahun, kelas 10 di SMA Laboratorium UM. Ya, perkenalkan nama saya Raffi Raditya Rizkullah, asal sekolah SMA Lab UM, kelas 10 MIPA 3. Senang, terus nggak nyangka juga, terus alhamdulillah itu berkat dari ikhtiar dan doa yang telah kami lakukan dan banyak usaha seperti itu. Awalnya tuh dedek, cuman akhir-akhirnya rasa kepingin nangis, kayak gembira banget. Sekian lama akhirnya dapet juga nih. New Water 2.0, jadinya penjernih air laut, air payau, dan air sumur. Awal ketika teman saya yang asli dari Kangen itu tidak sengaja menceritakan kepada saya itu kalau air sumur yang biasa digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari ternyata telah tercemar, terus berubah menjadi payau dan keruh. Dari situ saya dan tim saya ini melakukan riset dan kemudian menemukan potensi kemampuan desalinasi dari teknologi shock electrodialysis. Kemudian kami mengangkat teknologi ini dan mengkombinasikannya dengan metode elektrokoagulasi sehingga dapat menjadi teknologi pemurni air yang mampu untuk mendesalinasi sekaligus menjernihkan air payau. Namun kenapa kami kok milih Pulau Kangen itu, karena permasalahan di sana itu lebih urgent, di mana Pulau Kangen itu jauh Pak dari perkotaan, kemudian untuk mendapatkan air bersih itu mereka harus menyeberang pulau sehingga membutuhkan biaya yang lebih banyak gitu. Tapi kalau di sekitar kami misalnya ini karena kekurangan air bersih karena masalah air payau itu bisa membeli di kota, sedangkan di Pulau Kangen tidak bisa membeli di kota karena jauh, harus menyeberang pulau, sehingga kami milih Pulau Kangen itu karena permasalahan di sana lebih urgent. Penelitian yang kami lakukan ini selama 5 bulan, itu diawali dengan observasi pengambilan sampel di Pulau Kangen. Kemudian kami melakukan studi literatur untuk mencari metode yang akan digunakan, kemudian variabel-variabelnya yang digunakan juga. Kemudian setelah itu kami menentukan material-material yang akan digunakan untuk pembuatan prototipe. Kemudian kami merancang alat, mendesain, kemudian merancang kelistrikannya dan melakukan uji coba. Nah, uji coba alatnya ini dilakukan dengan sampel air yang diambil dari Pulau Kangen, yaitu air yang payau dan juga keruh. Nah, kemudian air diproses sesuai dengan variabel waktu yang telah ditentukan dan hasil prosesnya itu akan diujikan secara fisika, kimia, dan biologi. Kemudian dianalisis hasilnya sesuai dengan variabel yang dipakai ketika proses uji coba dan menganalisis untuk mendapatkan hasil variasi pengolahan yang terbaik. Tentang ini solusi untuk Pulau Kangen untuk mendapatkan air bersih, jadinya air laut lah, kan di sana kan air payau, kita ubah lah jadi air tawar, jadi lebih bersih untuk buat kebutuhan sehari-hari, layak lah.
Untuk metodenya pakai dua, elektrogulasi sama elektrodalisis. Elektrodalisisnya dia itu semacam untuk menarik ion-ion garam. Jadinya yang di elektrodalisisnya itu ion dimasukkan ke airnya, dimasukkan ke SED. Kemudian nanti air-air yang di air-air garam itu nanti akan ditarik sama SED tersebut. Kemudian untuk elektrogulasi itu untuk buat ngilangin bakteri, terus dari bau, keruh, dan yang polutan-polutan yang kecil lah bisa pakai elektrogulasi. Nah, untuk saya sendiri, saya merasa sangat bangga dengan mereka berdua atas apa yang sudah mereka kerahkan. Jadi mereka semua sempat all out, dan juga kita juga merasakan ada kegelisahan plus minus. Jadi setiap kesuksesan pasti berawal dari kegagalan, dan juga saya sangat-sangat merasa sangat bangga. Jadi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi akan keberhasilan mereka berdua, karena memang mereka berdua itu tekun dan juga tidak mau menyerah seperti itu. Kendala yang dihadapi ketika saya membina Raffi dan juga Radit, mungkin ketika dalam hal rakitan alat, memang beberapa kali kita memang melakukan trial and error. Nah, apalagi kalau misalkan dalam hal rangkaian listrik, seringkali juga mereka menemui salah satu hal yang kita temui saat itu adalah trafonya seringkali panas. Nah, jadi karena memang kapasitasnya yang kurang, jadi kita mencoba untuk mencari cara mengakali supaya hal ini bisa teratasi. Dan juga tidak hanya itu, jadi juga kendala dari ketika mereka menyusun kata-kata, menyusun proposal, dan juga menyusun dan lain-lainnya, itu kita juga sering struggling di sana bareng seperti itu. maknanya besar sih untuk kalau air. Jadinya hidup tanpa air, terus misalnya buat kebutuhan sehari-hari kayak tanaman kan butuh air tuh. Kalau nggak ada air pasti layu. Nah, seperti halnya kita juga, kita butuh oksigen dari tanaman. Jadi kita butuh air tersebut untuk semesta inilah. Bagi saya itu air itu adalah kehidupan. Mungkin yang kita tahu air untuk kehidupan itu hanya sebatas untuk makan minum, untuk pertanian, sanitasi, atau industri. Namun jauh sebelum itu air adalah cikal bakal awal mula terbentuknya kehidupan di bumi ini. Harapannya itu kedepannya nanti dapat dimanfaatkan untuk menjadi solusi di berbagai daerah di Indonesia, daerah pelosok, untuk menjadi solusi permasalahan air bersih di sana. Sehingga tidak hanya di Blok Kangen saja, namun juga dapat menjadi solusi bagi daerah-daerah lain dengan kondisi yang sama seperti di Blok Kangen. Semoga alatnya bisa digunakan lah untuk masyarakat, berguna untuk bagi bangsa.